Aaron Liam Sutela jadi salah satu pemain yang lolos seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U17. Wacana Bayangkara FC tampung pemain Timnas Indonesia U20 ditolak klub Liga 1. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain berdarah Indonesia yakni Aaron Liam Sutela jadi salah satu pemain yang lolos seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U17. Seperti diketahui, Bima Sakti memanggil 6 pemain untuk menjalani seleksi Timnas Indonesia U17. Pemain-pemain tersebut adalah Madrid Agusta, Maisa Ekayanto, Felber Halim Jardine, Stefan Kobil Harito, Aaron Liam Sutela, dan juga Aaron Nathan Ang. Aaron bersama satu pemain lain dipastikan lolos dari seleksi tahap pertama ini. Nantinya ada beberapa kandidat pemain diaspora lain yang dipanggil untuk menjalani seleksi. Kabar masuknya Aaron Sutela ke Timnas Indonesia U17 disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Erick menjelaskan ada 2 pemain diaspora yang lolos ke tahap selanjutnya. Di antaranya adalah Aaron Sutela dan juga satu pemain lain yang berasal dari Belanda. Pemain diaspora harus memiliki standar yang kita ingin, tutur Erick Thohir. Tapi, dari 6 yang masuk ada 2 yang dipertahankan. Dari Australia Aaron Sutela dan juga satu lagi dari Belanda kalau tidak salah. Lanjut Erick Thohir. Aaron Sutela merupakan pemain keturunan Indonesia. Ayahnya Dodi Sutela adalah orang asli Sumedang. Sementara ibu Seving Sutela berasal dari Turki. Hal ini memberikan sinyal bahwa Aaron Sutela bisa segera membela Timnas Indonesia U17. Apalagi dia masih berusia 16 tahun dan memiliki hak untuk memilih jadi warga negara Indonesia. Kasus yang sama terjadi pada Elkan Bagot yang sekarang jadi andalan Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Australia ini sekarang masih bermain untuk tim kasta kedua Liga Australia, yakni Bulleen Lions FC. Berbicara tentang Aaron, pemain tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh founder The Gate Football Enterprise, yakni Join Smithos, yang menangani manajemen karir Aaron. Pasalnya pemain tersebut mendapatkan undangan untuk berlatih dengan klub kasta tertinggi Brazil, yakni Atlético Mineiro. Undangan ini cukup langka karena Brazil jadi salah satu negara yang banyak menciptakan pemain-pemain kelas dunia. Bahkan undangan tersebut berisi agar Aaron bisa mengikuti program dari klub Atlético Mineiro U17 yang langsung ditandatangani oleh Esmero Damiani selaku general manager dari akademi klub Atlético Mineiro. Bayangkara Presisi Indonesia sedianya menjadi klub penampung Timnas Indonesia U20. Tapi wacana tersebut mendapatkan penolakan dari para klub Liga 1 2023. Wacana ini pertama kali muncul setelah batalnya gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo mengusulkan ide ini setelah mengunjungi pembubaran Timnas Indonesia U20 pada 1 April 2023. Setelah dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah. Maksud dari Jokowi adalah para pemain Timnas Indonesia U20 tetap bisa berlatih dan bertanding bersama meski gagal berlatih di Piala Dunia U20. Dari sana kemudian muncul wacana para pemain Timnas Indonesia U20 dikumpulkan dalam satu klub yang bermain di Liga 1. Kabar terbaru, Bayangkara FC adalah klub yang disiapkan untuk menampung para pemain Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI pun membenarkan kabar tersebut, bahkan mendukung terlaksananya ide itu. Tahun ini sebenarnya kami menginginkan Bayangkara menjadi bagian dari pembentukan timnas. Seperti di basket ada Indonesia Patriots. Kalau kemarin IPL dari Prawira, dari Pelita Jaya itu ada 4-5 jebolan Indonesia Patriots dan levelnya tak kalah dengan pemain Satria Muda yang senior, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan. Artinya ada percepatan karena kita ini bukan Eropa yang punya sistem pendidikan dari akar rumput ke atas. Atau seperti Jepang, kita masih kagetan ini. Belum bisa begitu, ujar Erick Thohir menambahkan. Diakui Erick Thohir bahkan PSSI sudah berupaya melobi klub-klub Liga 1 untuk menerima ide ini. Tapi pada akhirnya tak mendapatkan restu sehingga akhirnya belum bisa terlaksana.
Meski begitu, PSSI masih akan terus mempromosikan ide ini. Erick Thohir menegaskan masih akan mencoba menerapkan hal ini di kompetisi musim depan. Tahun ini kami sudah negosiasi dengan Liga atau PT LIB. Boleh tidak Bayangkara itu pemainnya dihitung, tapi tak perlu juara. Tapi klub bilang jangan. Ya sudah kami ngalahkan, nah mungkin klub-klub kaget. Kami akan dorong lagi tahun depan, kata Erick Thohir. Saya juga tak mau jadi pemimpin otoriter. Klub-klub kan juga turut berkontribusi. SSB, wasit, dan semua juga membangun sepak bola Indonesia. Itulah kenapa perlu kesepakatan. Jadi komitmen dengan Coach Indra Syafri, Bayangkara akan jadi klub percepatan timnas Indonesia U20. Memang maunya tahun ini, tapi pemilik klub tak setuju. Siapa tahu tahun depan, kata Erick Thohir.